Halo Zoe Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Saya ditanya, Mas, kapan pandemi akan selesai? Oke, jadi jujur saya katakan ke depan mungkin makin tidak pasti. Jadi lebih enak dikatakan ya masalah pasti nggak akan pernah selesai terkait pandemi ini. Jadi buat saya lebih baik kita mengubah perspektif. Karena kalau kita berpikir itu sederhana. Kalau selesai harapan kembali ke normal seperti dulu. Kalau tidak selesai, nah ini yang perlu kita persiapkan. Jadi spiritualitas itu adalah bagaimana kita menjadi tidak terbatas, melampaui batasan fisik apapun kondisinya. Ini supaya kita tahu bahwa ada kapasitas tanpa batas di kesadaran kita, di belakang pikiran itu sendiri. Daripada kita ngarep pada satu hal yang susah dipastikan, dan mungkin semakin tidak pasti semakin menderita kita, karena pikiran itu menuntut kepastian. Jadi lebih baik kita menyiapkan diri apapun yang terjadi. Nah, persiapan itu bisa kita susun dari mental, dari mulai kita meditasi itu sendiri. Oke, jadi di video ini akan saya coba bagikan beberapa hal yang saya peroleh secara mistik dan beberapa saya dapatkan dari artikel yang ada di internet terkait dengan pandemi ini. Seperti apa? Silakan kamu simak setelah yang satu ini. Kenapa saya yakin pandemi ini akan lama? Saya mengutip apa yang dikatakan Nikola Tesla. Manusia semakin maju, tapi pikirannya masih seperti zaman batu. Oke, nah, jadi kita itu selalu ada gagap kemajuan. Teknologi kita pesat, tapi kita tidak siap dengan kemajuan. Jadi apa yang kita rasakan sekarang semua serba tidak jelas. Tambah kecepatan informasi dan data itu tidak terbendung. Jadi kita menjadi kalang kabut, kalut, panik, dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu awal kita mau diberlakukan PSBB ya, lockdown versi Indonesia, saya menemukan artikel dari website MIT. Ini website dari universitas ternama di bidang teknologi. Nah, waktu itu istilah new normal itu masih barang baru buat kita. Jadi sewaktu saya baca judulnya itu saya bingung. Terjemahnya adalah kita tidak akan kembali ke normal. Jadi artikel ini ditulis oleh Gideon Lichfield. Ada banyak tulisan, saya sempat baca juga. Tapi pada kasus yang judul ini, itu mengingatkan saya pada satu dialog ya, lewat channeling. Terkait apa yang akan terjadi dengan peradaban ini. Cuma ya sulit untuk dipercaya. Ketika saya baca, saya mulai sadar, kalau ini benar terjadi, artinya apa yang dulu saya dapat lewat proses mistik itu tergenapi. Jadi sewaktu awal kita masih asing protokol kesehatan dengan istilah normal baru. Di situ penulis sudah memaparkan dari apa yang dialami setelah bom 11 September dengan apa yang nanti terjadi setelah pandemi. Jadi dikatakan nanti kita akan terbiasa sama seperti setelah bom waktu itu akan ada pemeriksaan ketat di bandara-bandara. Nah, nanti juga kita akan mengalami satu bentuk normal baru, pemeriksaan di bandara-bandara yang terkait teror baru. Yang berubah hanyalah dulu teror atas nama Islam. Sekarang teror siapapun juga memberikan ancaman penyebaran virus. Kemudian penulis juga sudah menyinggung di situ kebijakan tentang social distancing, jaga jarak, kemudian immunity herd. Ini akan membuat masyarakat berubah di masa depan. Jadi kita mau tidak mau harus mengubah kebiasaan yang tadinya beraktivitas penuh, pergi ke kantor, pergi ke sekolah, kita akan mulai dibatasi. Dari awal mungkin secara total harus di rumah, nanti bertahap dikurangi sampai akhirnya berubah total. Kita tidak lagi pergi ke kantor, tidak ke sekolah, dan lain-lain. Waktu itu saya sempat ngomong ke istri saya, kalau ini benar terjadi, seperti apa kehidupan setelah pandemi ini? Jadi penulis mengatakan memang seperti yang disampaikan di judul, kita tidak akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi lebih baik kita berpikir ke depan. Banyak hal yang mesti dirubah, ini yang mesti dipikirkan. Bagaimana kita membayangkan, menggerakkan ekonomi dengan aktivitas yang akan terus dibatasi. Semua sektor ekonomi pasti banyak yang terpukul. Apalagi bisnis-bisnis semua mengandalkan kerumunan, semua pasti kena imbas. Jadi ini tantangan ke depan, bagaimana kita punya kekuatan kreatif. Dan di era internet, koneksi ini menjadi semakin mudah. Masalahnya, apakah kita bisa bekerja sama
ketika kita panik dan ketakutan setiap saat. Dalam kondisi yang semacam ini, tidak ada yang lebih beruntung. Mestinya kalau kondisi sudah kepepet semacam ini, kita harusnya lebih belajar banyak solidaritas. Oke, sekarang saya cerita dari sisi mistiknya. Jadi selama ini saya sering men-channel satu entitas yang memang dia bertanggung jawab membuat segala macam kekacauan. Ya, ibaratnya kalau kita beristilah kekacauan, jadi dia sebetulnya membuat ujian untuk kenaikan level kesadaran. Nah, ujiannya seperti apa? Jadi dia bergerak di level spirit, ya, level gelombang. Jadi dia menciptakan matriks, simulasi yang menggerakkan pikiran kita. Prinsipnya sederhana, semua adalah tentang chaos and balance, jadi kacau dan seimbang. Nah, bagaimana kamu dibuat kacau? Kamu akan dibuat membenci, kamu akan dibuat mencurigai, kemudian kamu akan dininak-bubukkan, kamu akan dibuat bermimpi akan kebanggaan ego, identitas materi. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya begini, ada di luar kita temui, sekarang banyak juga. Kita melawan elit global, elit dunia, 1% orang yang menguasai dan menggerakkan dunia. Nah, itu bagian dari matrix. Jadi, kamu akan dibuat sibuk mencurigai dan membenci. Kemudian yang lain, contohnya, kita akan dibuat mabuk bangga atas identitas materi kita. Contohnya, wah saya orang Jawa. Jawa itu dulu peradabannya tinggi. Nenek moyang saya Atlantean, Lemurian. Jadi kebanggaan ada siapa dirimu dalam perwujudan fisik. Buat bangga anak agama, buat bangga kebesaran bangsa dan seterusnya. Tujuannya sederhana. Konflik itu akan ada ketika memang ada pihak dan kamu diajar untuk mempertahankan kemelekatan identitas materi kita dan diajarkan membenci, mencurigai. Sederhana prinsipnya. Nah, corona ini baru awal. Jadi sebetulnya kuncinya supaya kita tidak terjebak matrix ini adalah tentang spiritualitas. Bagaimana kita tidak sibuk menghakimi, curigai, membenci, tapi kita fokus pada diri, tidak menuhankan pemimpin, tidak menuhankan ulama, tidak menuhankan siapapun juga, tapi kita sadar kekuatannya itu ada dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita berubah dari dalam diri, maka semua akan menjadi lebih tertata, seimbang, karena bergerak dari dalam dirinya. Dan dalam diri setiap manusia itu ada kemampuan, kekuatan tanpa batas, kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Kemudian, jadi segalanya ini hanyalah energi. Energi selalu bergerak dan berubah. Jadi semua pasti mengikuti satu ritme pergerakan. Ini yang disebut juga sebagai frekuensi. Jadi sederhananya, semua pasti ada siklusnya. Naik turun, siang malam, lahir mati. Demikian pula peradaban. Nah, kalau dari penanggalan, itu Hindu ada dikatakan yuga, zaman demi zaman. Kemudian dari zodiak ada dikatakan sekarang kita masuk ke era Aquarius. Kemudian ada yang mengatakan ini wolak-walik zaman. Setiap bangsa biasanya punya penanggalan. Itu sebetulnya untuk memahami siklus, ritme, dan kita bagaimana bergerak harmoni dengan energi. Nah, yuga, kita ada di zaman Kali Yuga, zaman paling rendah manusia dalam sisi spiritualitas. Manusia sibuk lebih pada sisi materinya. Dan setiap yuga itu ada periode naik turunnya juga. Nah, kita ini dari yang saya baca, masuk ke era kemerosotan. Sebelum nanti kita bangkit lagi menuju zaman yang berbeda. Maka akan ada banyak kekacauan, perang, konflik, wabah, bencana, dan sebagainya. Jadi ini bagaimana kita membaca satu siklus. Apa yang saya peroleh tadi dari artikel, kemudian dari proses channeling saya, ada satu orang yang kontroversial, dia di-ban, dilarang di sosial media, di YouTube, di mana-mana. Dia adalah orang yang katakanlah orang gila lah, kontroversi. Ini namanya David Icke, orang Inggris. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu. Yang terkenal dengan konspirasinya. Tapi semenjak pandemi, orang baru mulai melirik ke dia. Dulu mentertawakan. Karena David ini selalu mengatakan, bumi ini dikuasai oleh ras reptil ya. Jadi orang tidak akan percaya. Reptil ya kan. Dia juga sudah mengatakan, di bumi ini banyak pedofilia. Bahkan di level-level elit, dan itu terjadi juga. Saya tidak tahu sebenarnya tentang David Icke. Dan apa yang saya channel, sebetulnya karakternya sama dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ras reptilian yang dimaksud itu adalah satu ras yang mensupervisi peradaban ini, dimana kita masuk pada peradaban yang paling bawah. Ya, dikatakan level kesadaran kita seperti reptil.
Karakteristik reptil itu adalah perilaku manusia yang cenderung pada dominasi teritori dan persaingan. Ini berjalan di semua sistem. Jadi ketika kita bicara sistem politik, ya kan, demokrasi, kita memuja pemimpin, siapa yang berpengaruh, siapa yang punya uang, itu yang kita pilih jadi pemimpin kita. Dan sistem agama, persaingan, ya, bangga akan identitas agamanya, bangga sebagai mayoritas, ya, itu. Jadi karakter dominasi, besaran, dan persaingan. Demikian pula sistem yang lain, semua karakternya sama. Ekonomi, kita diajarkan bersaing bebas, lebih menonjolkan persaingan daripada kerjasama. Kemudian imperialisme, ini terjadi dalam era Kali Yuga, 12.000 tahun perjalanan peradaban manusia itu penuh dengan penjajahan dan perang. Jadi orang Barat itu kaget setelah pandemi ini dengan apa yang sempat disampaikan oleh David Icke. Kasus pedofilia itu terbukti ketika satu tokoh terkenal, kaya, jaringan dengan pemimpin dunia itu kuat. Ternyata dia adalah seorang pedofil namanya Jeffrey Epstein dan dia sudah mati di penjara. Dalam tanda kutip, kita tidak tahu kasusnya. Yang menarik adalah dia punya pulau pribadi dan di situ ada pelacuran anak-anak dan yang berkunjung di situ adalah pemimpin-pemimpin dunia. Orang kaget dan baru sadar itu yang dikatakan si David Tang bahwa bumi ini kuasai orang yang kebanyakan pedofilia. Kemudian video ini ada kaitan dengan apa yang dulu saya bagikan tentang perang akhir zaman. Saya menyebut satu tokoh namanya Albert Pike. Dia adalah seorang tokoh Freemason. Dia adalah tokoh yang sudah mengungkapkan dalam suratnya pada Albert Mazzini bahwa perang dunia ketiga itu sudah ada skenario nih. Albert Pike juga sudah menuliskan tentang konflik Israel-Palestina jauh sebelum negara Israel, Zionisme itu diadakan. Jadi apa yang dituliskan oleh Albert Pike, kita akan lihat kebenarannya ke depan. Jadi perang dunia ketiga itu sudah serang ke Timur Tengah. Kalau kalian ingat, isunya sama dengan apa yang digaungkan sekarang. Waktu itu Amerika menyatakan kecurigaan bahwa Irak itu punya senjata nuklir. Dan setelah invasi dilakukan, tidak ada bukti ke sana. Sekarang diulang, Cina mengeluarkan senjata biologis terkait dengan pandemi ini. Nah, hanya kita tunggu saja apakah blok barat juga akan melakukan hal yang sama ketika di Timur Tengah meruntuhkan rezim Muammar Gaddafi, rezim Saddam Hussein. Berani nggak sekarang mereka menyerang Cina? Nah, ini yang akan kita tunggu ke depan. Jadi sebetulnya kita di tengah perang, hanya kita tidak sadar. Perangnya beda. Ini adalah dimulai dari perang dagang antara blok barat dan Cina. Nah, sekarang yang terjadi, berapa tahun ke depan kita akan masuk era digital. Dan ini adalah persaingan tentang penguasaan luar angkasa. Cina sudah mulai ke Mars. Oke, siapa yang nanti mendominasi? Kembali lagi, kita dalam level reptil. Butuh menjadi pemimpin, misalnya penguasaan luar angkasa. Maka kemarin terjadi misalnya CEO dari Huawei dipenjara di Kanada. Dan ini terkait dengan pandemi juga. Sebetulnya kita sudah melihat kalau kita rasakan bumi ini makin aneh, okay? Bencana semakin sering, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, ya kan, hujan dengan kilat. Lalu terkait dengan fauna, banyak anomali, ada serangga tiba-tiba ribuan menyerang satu lokasi, wabah serangga. Kemudian banyak burung mati, kemudian kupu-kupu, lebah juga banyak yang mati. Kita juga mendengar di tempat kita waktu ada gempa, cacing keluar. Jadi ada sesuatu yang tidak beres dengan bumi ini. Apa kaitannya? Nah, kalau kita bahas, di luar ramai tentang 5G, gelombang frekuensi tinggi terkait dengan era internet nanti. Tapi Israel dibantah terkait dengan pandemi. Ada ahli yang mengatakan memang ke manusia mungkin tidak begitu terlihat efeknya. Tapi banyak binatang itu yang mereka bermanuver itu menggunakan medan elektromagnet. Dan apa yang kemarin saya temukan juga, 2020 itu target awal dari perusahaan-perusahaan internet meluncurkan satelit. Ada ribuan banyak satelit di luar angkasa. Dan ini pasti berpengaruh pada lapisan atmosfer. Nah, ini yang menyebabkan kejadian seperti migrasi burung, serangga, kacau balau medan elektromagnetnya. Jadi hal yang sederhana, kalau sampai lebah mati, kupu-kupu mati, kita akan kelaparan. Kemudian kalau cacing tanah mati, kita tidak akan menghasilkan apapun dari tanah, karena cacing itu yang menjaga keseimbangan. Kemudian yang terakhir,
Kenapa saya pesimis? Ke depan menjadi semakin jelas tentang pandemi ini. Karena semakin saya mencari dan belajar tentang sains kuno, ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh sains sekarang maupun kedokteran sekarang. Semua berawal dari sosok Tesla. Karena saya mempertanyakan Tesla itu kontribusinya besar buat manusia, tapi sainsnya tidak pernah kita pelajari. Tidak hanya Tesla, saya pernah cerita di video saya tentang Royal Enfield, dia menggunakan pengobatan gelombang frekuensi rendah bisa mengatasi kanker, virus dan sebagainya. Itu tidak kita temukan di kedokteran sekarang. Justru sebaliknya, kita menggunakan teknologi X-ray atau ronsen yang oleh Tesla itu sempat dilarang. Kemudian ketika Tesla membuat menara Wondercliffe untuk menyalurkan listrik tanpa kabel, dia tidak melewati jalur udara, tapi melewati tanah. Kalau Tesla, dia menghormati harmoni lapisan demi lapisan atmosfer kita. Untuk menyalurkan lewat atmosfer itu butuh kalkulasi yang tinggi, karena ketika terjadi kesalahan Tesla itu yang akan membuat kiamat seperti kasus Atlantis. Kemudian saya juga pernah cerita tentang kasus pandemi dulu. Saya menyebut tokoh Anthony Beckham dengan teori medani. Dari situ sudah sangat bertolak belakang dengan keyakinan sekarang penyakit adalah karena kuman. Saya semakin bingung, karena kalau kita pikir selalu virus itu butuh manusia untuk mereplikasi dirinya. Sementara di sini kita terbiasa mendengar virus membunuh manusia. Jadi logikanya di mana? Virus butuh manusia untuk berkembang biak, tapi virus itu membunuh manusia. Kemudian kenapa saya percaya pada teori Anthony Beckham? Karena segalanya tentang keseimbangan, tentang harmoni. Suatu masalah timbul karena ketidakseimbangan. Kalau dikatakan virus itu buruk, sekarang kita bicara tentang rantai makanan. Tumbuhan dimakan binatang, binatang dimakan manusia, manusia mati dimakan korban, kemudian berputar lagi konsumsi oleh tanaman. Jadi ketika ada rantai yang tidak seimbang, putus, pasti akan ada masalah. Jadi kalau mengutip apa yang dikatakan Tesla bahwa semesta ini tentang listrik dan magnet flow, itu adalah penyakit kelistrikan terkait dengan isu 5G, terkait dengan lapisan atmosfer kita banyak polutan. Maka kita temui sekarang kasus corona ini sesak nafas. Apa yang terjadi? Kalau tidak salah 2014 NASA menemukan bahwa lapisan atmosfer kita semakin berkembang. Bahkan bulan itu masuk dalam lapisan atmosfer kita. Atmosfer ini dibutuhkan bumi untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi itu sendiri, melindungi dari radiasi sinar matahari. Kemudian terkait juga dengan oksigen. Apa yang terjadi ketika orang mengalami corona sesak nafas? Itu bukan karena dia gagal bernafas, tapi karena darahnya tidak mampu mengikat oksigen. Dan ini ada korelasinya dengan atmosfer kita yang makin berkembang, semakin tipis air. Ini yang saya baca. Nah, kalau ini penyakit kelistrikan, ini adalah tentang gelombang. Kenapa selalu ada siklus flu yang berulang di musim dingin? Ya, karena ketika dingin ada konduktor, ada ketidakseimbangan listrik dalam tubuh kita, kemudian kita mengalami flu. Dan apa yang saya ceritakan ini terkait dengan keheranan kita pada orang Baduy Kanabas yang zero kasus ketika pandemi ini. Kok bisa? Ya sederhana, kita hanya kurang paham tentang kelistrikan. Saya sendiri butuh belajar saya bukan background science. Orang Baduy Kanabas tidak menggunakan listrik, tidak ada pencemaran radiasi elektromagnet. Orang Baduy Kanabas lalu bertelanjang kaki. Jalur kelistrikan mereka selalu terhubung dengan tanah. Nah, seperti apa jelasnya? Mungkin saya akan bagikan di video yang terpisah terkait dengan penyakit kelistrikan, terkait juga dengan pengelolaan prana, pernafasan dan sebagainya. Oke, jadi ke depan kita akan penuh ketidakpastian. Bagaimana kita menjaga kesadaran, bagaimana kita mawas, kita belajar bekerja sama, tidak dipenuhi kebencian, kecurigaan dan macam-macam. Semakin kita belajar spiritualitas, kita sadar kita sudah ada di neraka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.